Bapak Ibu Saudara, minggu lalu telah kita pelajari harta yang terpendam yang wajib kita pahami ada di dalam diri kita. Harta terpendam itu adalah keterkoneksian kita dengan Bapa di dalam Kristus Yesus melalui kelahiran baru. Kita punya hak-hak istimewa. Kita memiliki jaminan hidup kekal dan bebas dari hukuman Allah. Kita mengalami kehidupan yang berbuah-buah. Tidak ada kegagalan di dalam Kristus, kita pasti berbuah. Dan kita juga mempunyai akses ke dalam segala bentuk kemustahilan yang dirancang oleh Allah. Karena dengan Allah, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Apa keistimewaan Anda sehingga harta yang mulia itu dipercayakan Allah kepada Anda? Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jikalau kita percaya bahwa kita telah mengalami kelahiran baru, kita terhubung dengan Allah dan mengalami segala penyediaan Allah, harta yang terpendam ada di dalam kita. Kita menerima pewahyuan dari Allah tentang kedahsyatan, kemuliaan, rancangan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Tuhan berfirman kepada kita pada hari ini, mari kita pelihara harta yang indah, harta yang mulia, harta yang banyak kali terpendam dalam diri kita yang kita tidak tahu. Ini semua adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sayang sekali bahwa banyak orang Kristen tidak mengalami segala kekayaan, kemuliaan rancangan Allah dalam hidupnya karena tidak memelihara harta yang mulia, harta yang indah, harta yang terpendam saja di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita rindu mengalami segala rancangan-rancangan Tuhan yang mulia itu atas hidup kita selagi kita hidup di dunia, sampai kita berangkat pergi ke dalam kekekalan, mari coba kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Apa keistimewaan yang kita miliki sehingga harta yang mulia ini dipercayakan Tuhan kepada kita? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah Anda telah menyatu dengan Allah melalui iman percaya kepada Kristus. Jadi kesatuan Anda dengan Kristus Yesus itulah yang membuat saudara istimewa. Banyak orang tidak menyadari keistimewaan ini. Banyak orang tidak menghargai keberhargaan ini. Banyak orang tidak menghargai kepercayaan ini. Ini adalah kepercayaan yang luar biasa, ini adalah keberhargaan yang luar biasa yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Dalam Galatia pasal 3 ayat 26 dikatakan, karena kalian percaya kepada Kristus Yesus, maka kalian bersatu dengan Dia. Oleh karena itu kalian menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat iman percaya kepada Yesus Kristus, kita semua dapat menyatu dengan Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Allah yang mulia, pencipta langit dan bumi, tanpa Dia segala sesuatu tidak ada, di dalam Dia segala sesuatu diciptakan, kelihatan maupun tidak kelihatan, semua kuasa, semua kemuliaan, semua kerajaan ada di dalam Dia. Tetapi kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, penuh dengan dosa ketidaklayakan. Tetapi mengapa kita diberi kepercayaan, diberi kehormatan, diberi kemuliaan untuk dapat bersatu dengan Dia? Itu karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi inilah alasan mengapa Anda terhubung dengan Allah dengan baik, layaknya bapa dengan anak
yang dikasihi. Kenapa Bapak Ibu Saudara seperti itu? Oleh karena kita menyatu dengan Dia dengan iman kita. Galatia 3 ayat 26. Karena kalian percaya kepada Kristus Yesus, maka kalian bersatu dengan Dia, dan oleh karena itu kalian menjadi anak-anak Allah. Ini menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan keistimewaan dari Allah oleh karena kita percaya Yesus Kristus, dan itu sebabnya kita bisa satu dengan Allah pencipta langit dan bumi, mengalami segala kemuliaan rancangan Allah yang luar biasa. Dan untuk itu Rasul Paulus berdoa supaya kita memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal hal tersebut. Jika kita gagal, maka kita tidak melihat betapa dahsyatnya kemuliaan rancangan Allah atas kita. Kita dapat menggantinya dengan hal-hal dunia, hal-hal kedagingan, oleh karena kita tidak menghargai kemuliaan yang Tuhan sudah taruh dalam roh kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat 9, Rasul Paulus yang punya pengalaman-pengalaman agamawi, pengalaman-pengalaman kedagingan, pengalaman-pengalaman secara manusiawi, ia patut bangga dengan semua pencapaian-pencapaian agamanya. Ia patut bangga dengan pengetahuan-pengetahuannya, dengan kedudukannya, dengan martabat-martabatnya. Tetapi di dalam Filipi pasal 3 ayat 9, Rasul Paulus berkata, dan betul-betul bersatu dengan Dia, hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri dengan jalan taat kepada hukum agama. Jadi rupanya Rasul Paulus telah mengupayakan dirinya sedemikian rupa sebelumnya, sebelum berjumpa dengan Yesus, untuk menyatu dengan kehendak dan rancangan Allah yang mulia, tapi dia tidak mendapatkannya. Itu sebabnya dalam ayat 9a dia katakan betul-betul bersatu dengan Dia. Rupanya dia tidak betul-betul bersatu dengan Allah sebelumnya, sebelum mengenal Yesus, sebelum dilahirkan baru, sebelum berjumpa dengan Yesus. Ia tidak pernah mengalami hal yang betul-betul membuat dia bersatu dengan Allah. Jadi dia giat beragama dengan segala pencapaian-pencapaian rohaninya, pencapaian-pencapaian agamanya, ketaatan-ketaatan hukum agamanya, tetapi tidak pernah dia mengalami kesatuan dengan Allah. Sekarang dikatakan, saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Jadi oleh imannya kepada Yesus Kristus, ia betul-betul mempunyai hubungan kesatuan dengan Allah. Dan ini yang selama ini dia rindukan, tapi tidak dia dapatkan di dalam segala upaya-upaya agamanya, ketaatan agamanya, dan sebagainya. Jadi hubungan yang baik itu datang dari Allah, bukan dari upaya-upayanya. Upaya saudara pun juga demikian. Hubungan yang baik itu datang dari Allah dan berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan karena perbuatan, bukan karena upaya agama, tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara juga harus menerima kebenaran kesatuan dengan Kristus itu dalam roh saudara sebagai sebuah keistimewaan. Anda telah menyatu dengan Allah karena Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tidak mungkin saudara mengakui Yesus itu adalah anak Allah kalau Anda tidak dirancang oleh Allah untuk itu. Anda bisa mengakui Allah oleh karena Allah telah menaruh rohnya di dalam diri Anda. Kalau bukan roh Allah yang bekerja di dalam diri Anda, Anda tidak akan dipilih oleh Allah. Rasul Paulus dengan upaya pencapaian agamanya selama ini sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Tapi setelah ia berjumpa dengan Yesus, ia mempunyai sebuah keyakinan bahwa itu karena ia mendapatkan anugerah kepercayaan dari Allah. Ia dipilih oleh Allah. Bukan dia yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih dia. Sehingga ia bisa mempercayai Yesus, sehingga ia dapat mengakui Yesus. Itulah keunikan daripada kekristenan.
Saudara tidak diminta untuk mengaku-mengaku saja di mulut, tetapi saudara harus mengaku itu muncul dari batinmu karena panggilan Allah, karena pekerjaan Roh Allah di dalam dirimu. Di dalam 1 Yohanes 4:15 dikatakan, barang siapa mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, Allah hidup bersatu dengan orang itu, dan orang itu pun hidup bersatu dengan Allah. Jadi jelas kalau saudara mengakui dari hatimu, seperti Roma 10 ajarkan kepada kita, ayat 9 dan 10, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, maka engkau diselamatkan. Itulah iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Allah yang hidup itu bersatu dengan saudara lewat pengakuan iman saudara yang muncul dari dalam hati saudara. Jadi barang siapa mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, Allah hidup bersatu dengan Anda. Jika Anda percaya kepada Yesus Kristus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda bersatu dengan Allah. Bapak Ibu, tahukah saudara, ini hal yang luar biasa. Mana bisa secara manusia, tidak masuk akal manusia bahwa seorang manusia seperti Anda, seperti saya, bisa menyatu dengan Allah. Sayang sekali banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Yesus ada di dalam dia melalui rohnya, tinggal di dalam dia melalui rohnya. Sehingga karena ia tidak menyadari potensi-potensi ilahi, bagaikan harta yang terpendam, tersimpan apik di dalam dirinya, sementara dia hidup dalam kemiskinan dan kegagalan serta keterpurukan, hidup di dalam dosa, hidup dalam kegagalan-kegagalan, oleh karena ia tidak menyadari siapa dia, apa yang ada di dalam dia. Kalau engkau benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda, potensi ilahi yang luar biasa ini ada di dalam Anda. Anda harus tahu itu. Kenapa bisa ada di dalam diri Anda? Oleh karena saudara menyatu dengan dia. Kenapa saudara menyatu dengan dia? Oleh karena Anda percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Anda. Bayangkan saudara, Allah yang begitu luar biasa, pencipta langit bumi, punya satu cara untuk membuat dirinya ada di dalam diri saudara, dan saudara ada di dalam dia, menyatu, menunggal dengan dia, yaitu dengan cara kelahiran baru. Saudara diciptakan baru di dalam roh Anda. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, Anda punya keistimewaan oleh karena Anda telah menyatu dengan Allah dan mengikatkan diri kepadanya, sehingga saudara menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi saudara menyatu dengan Allah oleh karena saudara punya roh, menyatu dengan roh Allah. Jadi roh saudara dihidupkan untuk menyatu dengan Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ketika saudara percaya Yesus, saudara menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara mengikatkan diri dengan dia, ya, sehingga apa yang terjadi? Roh Anda yang telah dihidupkan oleh Kristus menjadi manusia baru oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam roh Anda, maka pada saat itu juga roh Anda dipenuhi oleh roh Allah. Roh Allah dan roh Anda hidup bersama, menjadi satu, menjadi manunggal. Ya, perhatikan baik 1 Korintus 6 ayat 17, menjadi satu roh dengan dia. Rasul Paulus membandingkan hal ini dengan percabulan. Kalau seorang bersatu dengan seorang perempuan, maka dia menjadi satu dengan perempuan tersebut. Kalau Anda bersatu dengan Allah, maka saudara menjadi satu dengan Allah, tetapi bukan secara daging, tetapi secara roh. Kalau secara daging itu terbatas, tetapi dengan Allah itu tidak terbatas. Kalau dengan suami istri, saudara akan terpisah setelah salah satu dari saudara meninggal dunia. Tapi ketika
saudara bersatu dengan roh Allah, menyatu dengan roh Allah, saudara tidak terpisahkan dengan Dia. Saudara akan tetap satu dengan Dia. Kenapa demikian? Karena roh Allah dan roh Anda menjadi satu, menjadi manunggal. Dalam Yohanes 14 ayat 17, Yesus berkata tentang roh Allah yang masuk tinggal di dalam diri manusia, sehingga Yesus itu disebut Immanuel, tinggal bersama manusia. Bukan hanya menjelma menjadi manusia, tetapi ketika dia berangkat ke sorga, dia turunkan rohnya sehingga tinggal di dalam diri manusia. Yesus berkata, roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tak dapat menerima roh Allah itu karena tidak melihat atau mengenalnya. Tetapi kalian mengenal roh Allah karena Ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian. Artinya menyatu dengan kita di dalam roh kita, bukan pada daging kita, karena daging kita ini dikuasai dosa. Juga jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita tidak ada yang sempurna. Tetapi kita bersatu dengan Allah melalui roh yang baru, yang diciptakan baru menurut 2 Korintus 5 ayat 17. Diciptakan baru di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 20 berkata, bila tiba hari itu, yaitu saat Roh Kudus turun. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berjanji, tunggu sampai Roh Kudus turun atas kamu. Bila hari itu tiba, kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa. Kalian bersatu dengan aku, dan aku bersatu dengan kalian. Inilah yang membuat saudara sangat-sangat istimewa. Roh Allah ditaruh di dalam diri Anda. Roh Allah yang maha kuasa, roh penolong, roh penuntun, roh penghibur. Roh yang luar biasa itu. Kalau saudara pelajari perjanjian lama, dalam diri Yusuf ada roh yang luar biasa. Dalam diri Sadrak, Mesak, Abednego ada roh yang luar biasa. Para raja berkata roh para dewata ada di dalam diri mereka. Bapak ibu saudara, itu sebabnya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang istimewa karena roh yang maha kuasa, roh yang dahsyat itu ada di dalam diri saudara. Itu sebabnya saudara butuh pewahyuan untuk mengenal kebenaran ini. Butuh roh hikmat untuk mengenal kebenaran ini, melihat kebenaran ini, mengetahui kebenaran ini, supaya Anda tidak terpuruk dalam kekayaan kemuliaan yang ditentukan oleh Allah tinggal di dalam diri saudara. Jadi bila tiba hari itu, kalau saudara sudah menerima Roh Kudus, saudara mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah bersatu dengan kalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam gambar ini, saudara akan menemukan roh orang percaya yang diciptakan baru menyatu dengan roh Allah. Roh Allah ada di dalam roh Anda ketika Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara perhatikan, roh orang percaya yang sudah dilahirkan baru, maka roh Kristus ada di dalam dia. Perhatikan, roh Kristus ada di dalam orang itu. Orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Kristus tinggal di dalam dia, manunggal dengan dia di dalam rohnya. Dan inilah yang disebut penciptaan baru. Saudara telah menerima Kristus Yesus, jadi saudara menerima kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara harus menerima kebenaran ini. Roh Kudus diberikan agar kita tahu bahwa kita sudah menyatu dengan Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 13, oleh karena Allah sudah memberikan kepada kita rohnya, maka kita tahu bahwa kita sudah hidup bersatu dengan Allah.
dan Allah hidup bersatu dengan kita. Ini hal yang luar biasa. Allah sudah memberikan kepada kita rohnya. Maka kita tahu. Jadi ketika Allah menaruh rohnya dalam diri kita, saudara pasti tahu. Saudara akan tahu bahwa saudara adalah orang yang bersatu dengan Allah. Kenapa saudara tidak tahu? Karena saudara tidak memiliki pewahyuan. Kenapa saudara tidak tahu? Karena saudara tidak mengerti. Kenapa saudara tidak tahu? Karena saudara dikuasai oleh kedagingan, keduniawian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah memberikan rohnya kepada kita, sehingga kita tahu bahwa kita sudah hidup bersatu dengan Allah. Jadi Allah itu sebenarnya tidak jauh dari saudara. Allah itu ada di dalam diri saudara. Karena Allah hidup bersatu dengan Anda. Saudara seringkali berdoa seakan-akan semua yang saudara harapkan, rindukan, doakan itu jauh di luar diri Anda. Sebenarnya tidak berada jauh di luar dari diri Anda. Ada di dalam Anda. Karena roh Allah ada di dalam Anda. Anda telah bersatu dengan Allah yang hidup di dalam kuasa rohnya. Jadi, saudara percayai saja, saudara pikirkan dan katakan, maka itu akan terjadi dalam hidup Anda. Itulah kebenaran yang harus saudara tahu di dalam Kristus. Keistimewaan Anda adalah bagi orang beragama yang lain. Banyak orang Kristen pun juga hanya beragama Kristen, tapi sebenarnya tidak memahami kebenaran ini. Sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan itu jauh. Karena mereka berusaha menjangkau Tuhan dengan perasaan mereka. Padahal kita hanya bisa menjangkau Tuhan dengan iman kita. Kalau saudara percaya bahwa Allah ada di dalam dirimu, kehidupan Kristus ada di dalam dirimu melalui rohnya, saudara juga percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Perjalanan saudara sebagai orang beriman itu adalah perjalanan yang luar biasa, penuh dengan pengalaman-pengalaman ilahi, pengalaman-pengalaman yang mustahil bagi manusia. Saudara, ketika saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya saudara akan menemukan di langkah-langkah hidup saudara selanjutnya, saudara akan berkata, Tuhan itu luar biasa. Saudara akan mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh membuat hal-hal yang luar biasa dalam hidup Anda. Bahkan saya menyatakan bahwa Tuhan itu selalu membuat surprise di dalam kehidupan saya. Oleh karena saya percaya bahwa Yesus ada di dalam diri saya. Kesembuhan, mujizat, pertolongan, penyediaan, perlindungan, pembelaan Tuhan ada di dalam diri saya. Dia tidak jauh dari saya. Berbeda dengan orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama. Allah itu ada di luar mereka. Oleh karena mereka belum menerima roh kebenaran dalam diri mereka. Kehadiran Allah di dalam diri orang-orang percaya pada masa perjanjian lama itu ditunjukkan lewat hadirat Allah di dalam ruang Maha Kudus, yaitu di dalam tabut perjanjian. Tetapi sekarang tidak demikian. Setelah Yesus Kristus masuk ke ruang Maha Kudus, mempersembahkan darahnya sendiri, apa yang terjadi? Tirai yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus sampai ke halaman itu telah terbelah dua. Artinya bahwa setiap orang punya akses masuk ke dalam ruang Maha Kudus oleh karena Kristus sendiri telah menjadi jalan untuk itu. Saudara telah menerima akses masuk ke ruang Maha Kudus, bersekutu dengan hadirat Allah, tinggal bersama hadirat Allah, mengalami hadirat Allah setiap saat, oleh karena saudara telah menerima Kristus menyatu dengan diri saudara. Jadi setiap saat saudara ada di hadirat Allah, walaupun saudara mungkin tidak merasakannya. Jangan saudara berpikir bahwa hadirat Allah itu ditentukan oleh perasaan-perasaan emosi Anda,
bahwa oh ada Roh Kudus ini kalau saya gemetar-gemetar. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Gemetar-gemetar, mengalami perasaan-perasaan tertentu itu tidak ada hubungannya ya dengan roh kebenaran ada di dalam diri saudara. Ya. Jadi yang membuat saudara mengalami kebenaran tinggalnya Roh Kristus dalam diri Anda adalah iman, percaya, ya. Allah sudah memberikan roh itu di dalam diri saudara sehingga saudara bersatu dengan Dia. Roh Kudus yang diberikan tinggal di dalam roh kita menjadi saksi kesatuan kita dengan Allah sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika roh Allah menyatu dengan roh kita, apa yang terjadi? Roma 8 ayat 16 berkata, roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan atau bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa saudara. Jadi saudara adalah anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara memiliki kehidupan ilahi. Inilah keistimewaan Anda sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Berbeda dengan orang yang sekedar beragama. Saudara tidak demikian. Orang beragama seringkali berpikir bahwa Tuhan itu jauh dan dijangkau dengan perasaan-perasaan atau perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran saudara. Sebenarnya Allah itu melebihi, melampaui segala pikiran dan perasaan kita. Hanya dapat dijangkau sejauh iman saudara. Saudara percaya itulah yang akan terjadi. Saudara imani itulah yang akan terjadi. Saudara perkatakan dengan iman itulah yang akan terjadi. Dan bagi Anda tidak ada yang mustahil. Bahkan Yesus berkata, kamu dapat melakukan perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh hilah yang bekerja di dalam diri Anda. Saudara harus tahu roh Allah ada di dalam diri Anda. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri Anda akan melampaui apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara lihat dengan matamu. Itulah pekerjaan iman. Kalau saudara menjalani kekristenan saudara hanya berdasarkan apa yang saudara pikirkan, yang saudara bisa tahu, yang saudara bisa lihat, yang saudara bisa kecap, saudara bisa rasakan, maka Anda tidak akan pernah mengalami apa yang disebut kemuliaan rancangan-rancangan Allah. Saudara tahu, pergi ke sorga itu tidak terpikirkan oleh Anda, tidak mampu pikiran saudara menangkapnya. Saudara pergi ke sorga, perasaan saudara tidak akan mampu menangkapnya. Ya, mata saudara pun tidak dapat melihatnya. Tapi saudara percaya. Kalau saudara percaya kebenaran ini, saudara juga percaya bahwa hal-hal yang mustahil yang tidak terlihat oleh mata saudara, yang tidak mampu saudara pikirkan, yang tidak mampu saudara rasakan, itu dapat saudara alami melalui iman saudara. Seperti halnya saudara dijamin masuk surga oleh karena saudara beriman. Bukan karena saudara mampu pikirkan, bukan karena saudara mampu lihat, bukan karena saudara mampu merasakannya, tapi karena saudara percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun kekristenan kita yang luar biasa ini. Ya, menjadi baru sama sekali di dalam Kristus Yesus. Itu adalah hal yang luar biasa. Saatnya sekarang saudara menerima kebenaran ini di dalam dirimu dan terus-menerus mengenakan Kristus itu di dalam manusia roh saudara. Dan selanjutnya saudara akan mulai membangun sebuah kehidupan di hadirat Allah dengan keyakinan-keyakinan ini. Pikirkan ini sebagai sebuah kebenaran dalam diri saudara. Yakini ini sebagai sebuah kebenaran di dalam diri Anda. Maka lambat atau cepat saudara akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan di dalam diri saudara. Dalam Galatia pasal 3 ayat 27 dikatakan, kamu semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi ini terjadi di dalam roh Anda. Bukan terjadi pada kehidupan fisik saudara.
tetapi terjadi di dalam roh Anda. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan have put on Christ, artinya saudara sudah ditaruh di dalam Kristus. Hidup saudara ada di dalam Kristus, bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Saudara telah ditaruh di dalam kehidupan Kristus melalui pekerjaan rohnya. Dan itulah yang membuat saudara menjadi manusia baru. Jadi yakini dirimu sendiri terus, akui dirimu sendiri terus menerus bahwa saya telah menerima Kristus, mengenakan Kristus, ditaruh di dalam Kristus, dan saya menerima kehidupan baru di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5:17 dikatakan, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah keistimewaan yang Anda miliki, sehingga Anda berlayak menerima semua rancangan-rancangan Allah yang terbaik. Menerima harta yang mulia itu tinggal di dalam diri Anda. Oleh sebab itu, jangan ada di antara saudara yang tidak menghargai kekristenannya dan menjualnya dengan semangkuk kacang merah seperti Esau. Saudara sungguh-sungguh tidak menghargai kepercayaan Allah, anugerah Allah, kemuliaan Allah, rancangan Allah, harta yang mulia, harta yang indah di dalam diri saudara. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, peliharalah harta itu, rawatlah harta itu, galilah harta itu, temukanlah harta itu, manfaatkan harta itu untuk saudara gunakan memuliakan Allah. Karena itu adalah kepercayaan Allah atas engkau. Sayang sekali jika saudara memiliki harta yang mulia, tetapi hidup Anda terpuruk, hidup Anda miskin, hidup Anda penuh dengan kegagalan, tidak berbuah, tidak menikmati hadirat Allah, tidak menikmati persekutuan dengan Allah. Saudara selalu merasa gagal dalam hidupmu, putus asa dalam hidupmu. Tapi hari ini saya mau beritahu, engkau sangat-sangat istimewa, sangat berharga di mata Tuhan, oleh karena roh Allah ditaruhnya di dalam diri saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.